lihat bahwa aspeknya terdiri pada input data, yaitu X1, X2, XI, XN. Kemudian yaitu bobot, yaitu W1, W2, W3, dan WN. Demikian juga ada Y, yaitu output daripada cluster. Y1, Y2, YJ, YN. Ya, seperti itu. Algoritma jaringan kohonen. Algoritmanya yang pertama yaitu dilakukan inisialisasi bobot WIJ. Kemudian inisialisasi jumlah klaster yang akan dibentuk. Kemudian atur nilai learning rate. Kemudian inisialisasi input vektor yang akan diklasifikasikan. Algoritma jaringan kohonen pada dasarnya adalah seperti ini. Yang pertama, hitung nilai DJ yang merupakan jarak antara bobot dengan data masukkan vektor. DJ sama dengan sigma I dikalikan dengan WIJ dikurangi XI kuadrat. Temukan DJ minimum dari perhitungan pada kedua bobot tersebut. Jadi nanti dihitung tiap D1, D2, Dn, kemudian temukan yang paling minimum. Lakukan pembaruan pada bobot yang memiliki nilai DJ minimum. Ya, di antara D1, D2, D3, Dn, mana yang paling minimum, disitulah akan dilakukan perbaharuan bobot. Cara memperbaharui bobotnya yaitu dengan cara WIJ yang baru itu sama dengan WIJ yang lama ditambah learning rate XI dikurang WIJ yang lama. Jadi di sini yang diperbaiki bobotnya adalah sesuai yang paling minimum, jarak yang terdekat. Terdapat bobot baru setelah pembaruan tersebut. Ulangi langkah 1 hingga 4 untuk vektor selanjutnya. Update learning rate. Proses pembaruannya akan berlangsung terus hingga epoch mencapai maksimum epoch. Proses iterasi berhenti jika bobot baru dengan bobot yang lama selisihnya adalah 0. Berikut ini adalah beberapa contoh aplikasi daripada jaringan kohonen. Yang pertama yaitu berkaitan dengan analisis metode kohonen dalam mengenali pola tanda tangan. Metode kohonen dalam clustering kualitas air di Kali Surabaya. Analisa metode kohonen dalam mengenali karakter huruf Arab. Metode kohonen dalam analisa klaster gaya belajar mahasiswa di Jawa Barat. Metode kohonen untuk visualisasi data geospasial pada informasi sebaran DPT atau data pemilihan tetap. Metode kohonen dalam memetakan daerah rawan bencana alam tanah longsor di Indonesia. Metode kohonen dalam analisa pariwisata di Indonesia. Metode kohonen analisa korelasi antara penalaran matematika dengan nilai kelulusan mahasiswa di Sumatera Barat. Berikut adalah contoh-contoh daripada aplikasi daripada jaringan kohonen. Contoh implementasi. Misalkan kita ingin mengklaster data-data berikut. Misalnya kita mempunyai ada X1, X2, X3, X4. Ada 4 fitur. Kemudian datanya, datasetnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kita ada 4 fitur dan 4 dataset. Kemudian kita akan menjadikan dia menjadi 2 cluster. Learning rate-nya adalah 0,6. Dengan tiap kenaikan epoch akan diset 0,5 kali 0,6 alfa tadi, dari separuhnya. Bobot awal yang akan kita gunakan dalam matik berukuran yaitu 2 kali 4. Kenapa 2 kali 4? Yaitu karena 2 itu adalah 2 kelasnya ada 2, klasternya dijadikan 2. 4 itu adalah karena fiturnya ada 4. Jadi bobotnya itu ada 2 kelas dan ada 4 fitur. Kalau kita perhatikan dari data-data sebelumnya, datanya itu ada fiturnya ada 4, X1, X2, X3, X4. Datasetnya ada 4. Di sini klasternya dibagi menjadi 2, sehingga bobot awal, bobotnya itu menjadi yaitu 2 dikalikan 4. 2 adalah 2 klaster, 4 itu adalah 4 fitur. Baik, kita random. W awal kita dapatkan seperti yaitu 0,2, 0,6, 0,5, 0,9. Baris berikutnya 0,8, 0,4, 0,7, 0,3. Kelas 1 dan kelas kedua. Kemudian kita hitung pada iterasi pertama, data ke-1. D1 itu sama dengan 0,2 dikurangi 1 kuadrat ditambah 0,6 dikurangi 1 kuadrat.
Kemudian ditambah dengan 0,5 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0,9 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 1,86. Sedangkan yang untuk D2 itu sama dengan 0,8 dikurangi 1 kuadrat ditambah 0,4 dikurangi 1 kuadrat ditambah 0,7 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0,3 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 0,98. Dari sini D1 dan D2 kita bandingkan. Mana yang terkecil? D1 1,86, D2 0,98. Sehingga yang terkecil adalah D2 yaitu 0,98. Jarak terkecil pada bobot di D2. Oleh sebab itu, maka yang diperbarui bobotnya itu adalah pada D2. Bagaimana cara perhitungan bobot barunya? Bobot barunya yaitu W yang baru sama dengan W lama ditambah dengan, di situ adalah 0,6X dikurangikan W yang lama, atau bisa kita sederhanakan menjadi 0,4 W yang lama ditambah dengan 0,6X. Sehingga bila kita hitung daripada bobot baru di D2 akan didapatkan ya nilai yang baru yaitu 0,2, kemudian 0,92, 0,6, 0,76, 0,5, 0,28, 0,9, 0,12. Dalam ini yang diperbaiki adalah D2 yaitu 0,92, 0,76, 0,28, 0,12. Kemudian yang berikutnya data kedua. Kita tahu data kedua, kita hitung D1-nya, 0,2 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0,6 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0,5 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0,9 dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya 0,66. Kemudian yang D2, 0,92, nah ini bobot yang baru, 0,92 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0,76 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0,28 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0,12 dikurangi 1 kuadrat sama dengan 2,2768. D1 adalah 0,66, D2 adalah 2,27. Sehingga yang lebih kecil adalah D1 yaitu 0,66. Jarak terkecil pada bobot D1 sehingga yang diupdate adalah D1. Bila dihitung kita dapatkan bobot yang baru yaitu 0,08, 0,24, 0,20, dan 0,96. Itu untuk D1. D2-nya tetap. Data ketiga. D1 sama dengan 0,08 dikurangi 1 dikuadratkan ditambah 0,24 dikurangi 0 dikuadratkan ditambah 0,2 dikurangi 0 kuadratkan ditambah 0,96 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 1,8656. D2 dihitung 0,92 dikurangi 1 kuadrat ditambah 0,76 dikurangi dengan 0 kuadrat ditambah 0,28 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0,12 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 0,6768. Sehingga di sini D2 lebih kecil daripada D1. D2 adalah 0,6768 dan D1-nya adalah 1,8656. Sehingga D2 yang kita update. Jarak terkecil pada bobot D2. Bobot baru pada D2 didapatkan adalah 0,968, 0,304, 0,112, 0,48. Ini bobot yang baru di D2. Dan berikutnya yang keempat, yaitu kita hitung lagi, yaitu D1 0,08 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0,24 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0,2 dikurangi dikurangi 1 kuadrat ditambah 0,96 dikurangi 1 kuadrat sama dengan 0,7056. Sedangkan D2-nya bobot baru 0,968 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0,304 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0,112 dikurangi 1 kuadrat ditambah 0,048 min 1 dikuadratkan sama dengan 2,724 sehingga D1 lebih kecil daripada D2. D1-nya 0,7056, D2-nya adalah 2,724 sehingga yang lebih kecil adalah D1 sehingga jarak terkecil pada bobot D1 itu yang kita update. Sehingga bila dihitung ketemunya adalah 0,032, 0,096, 0,680, 0,984. Nah, karena datasetnya itu adalah
4 berarti ini adalah satu iterasi. Jadi satu iterasi ya, ada 4 dataset, berarti lengkap satu iterasi. Kemudian kita sebelum menuju ke iterasi kedua, kita update learning rate-nya, yaitu dengan cara learning rate sama dengan 0,5 dikalikan learning rate awal, yaitu 0,6, sama dengan 0,3. Yang tadi learning rate-nya adalah 0,6, sekarang menjadi 0,3. Demikian terus kita hitung iterasinya, yang mulanya 0,2, 0,6, 0,5, 0,9, itu D1, D2-nya 0,8, 0,4, 0,7, 0,3, iterasi ke-1 berubah. Ya, iterasi 1 bobot metriknya berubah. Ya, kemudian iterasi 2, bobot metriknya berubah. Kemudian ke-10 berubah, iterasi yang ke-50 berubah, iterasi yang ke-100 berubah. Sehingga hasilnya kurang lebih mendekati seperti ini. D1-nya 0,0, 0,0, 0,5, 1,0. Sedangkan D2-nya 1,0, 0,5, 0,0, 0,0. Ya, mendekati itu. Baik, sekarang kita dapatkan bobot yang terbaik. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan testing. Ya, bila ada data baru, ini termasuk masuk klaster pertama atau kedua. Misal, kita akan melakukan testing terhadap data ketiga, yaitu 1100. Termasuk dalam klaster mana? Klaster 1 atau klaster 2. Maka kita cari terlebih dahulu jarak data tersebut pada bobot setiap klaster. Setelah kita dapatkan bobot yang terbaik tadi, yang terakhir, maka kita hitung jaraknya. Ya. Misalnya 1 kita kurangi dengan 0,0 kuadrat ditambah 1 dikurangi 0,0 kuadrat ditambah 0,05 kuadrat ditambah 0 dikurangi 1,0 kuadrat, hasilnya 3,54. Sedangkan yang D2, 1 dikurangi 1,0 kuadrat ditambah 1 dikurangi 0,5 kuadrat ditambah 0 dikurangi 0,0 kuadrat ditambah 0 kurangi 0,0 kuadrat, hasilnya 0,64. Nah, dari sini kita lihat bahwa D2 lebih kecil daripada D1. D2 0,64, D1 3,54. Jarak yang lebih pendek adalah jarak pada bobot kedua. Maka data tersebut termasuk dalam klaster kedua. Ya. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya lagi, kita mencoba membuat program. Di sini menggunakan bahasa C. Ya. Oke, baik. Di sini yang kita perlu perhatikan adalah yang pertama yaitu tentang bobot awal. Ini sebetulnya adalah kita dapatkan random. Ya. Ya, kita random, kita dapatkan nilai seperti ini. Nah, kita ambil contoh aja. Kemudian setelah itu di sini ada 4 fitur, ya, X1, X2, X3, X4. Kemudian ada 4 dataset. 1, 2, 3, 4. Ada 4 dataset. Learning rate awal 0,6. Kemudian kita lakukan training. Ya, training dengan cara menghitung jarak antara W dan X, ya. W dan X, ya, kita hitung jaraknya, kita kuadratkan. W dikurangi X kuadrat, ya. Kemudian kita dapatkan D yang 1, D kedua. Kemudian setelah itu kita hitung, ya, atau D0, D1, kita hitung D0 apakah kurang daripada 1. Jika iya, maka ya D0-nya yang kita, W0-nya yang kita update. W0 sama dengan W lama sama dengan W baru sama dengan W lama ditambah learning lane, X dikurangi W. Begitu ya caranya. Atau jika tidak, jika D1 yang lebih kecil, ya maka W1 yang diupdate. W1 yang baru sama dengan W1 yang lama, ditambah learning rate, X dikurangi dengan W1. Terus ini sampai 4 datasetnya. Setelah itu learning rate-nya diupdate, ya kita lakukan iterasi sebanyak 100 kali. Kemudian kita akan tes datanya, misalnya ada data baru, yaitu 1100, ya. X-nya 1100, kita masukkan jaringan, maka kita lakukan W dikurangi X kuadratkan, ya. Kemudian boleh kita akarkan, ya. Nah, nanti kita dapatkan D1, D2, ya. Setelah dapatkan D1, D2 atau D0, D1, kita bandingkan. Apakah D0 kurang pada 1? Jika iya, maka klaster ke-1. Jika tidak, klaster ke-2. Oke, baik. Memahami daripada aplikasi pada jaringan Cohen ini, maka kita berikan tugas, ya. Tugasnya, misal kita ingin mengklaster data-data berikut. Jadi X1, X2, jadi fiturnya di sini ada 2.
Datasetnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dataset ada 6, fiturnya ada 2. Dibagi menjadi 2 klaster. Nah, karena dibagi menjadi klaster, berarti artinya apa? Artinya adalah nanti bobotnya menjadi 2 kali 2. 2 klasternya 2, kemudian fiturnya 2. 2 kali 2. Bobot awal akan digunakan untuk adalah matik berukuran 2 kali 2 dengan tiap-tiap elemen bernilai 0,5. Nanti 2 kali 2-nya diisi 0,5 semua. Learning rate-nya awalnya adalah 0,6 dengan tiap kenaikan epoch 0,5 dikalikan 0,6 ya, sama dengan tadi ya. Maksimum epoch diterapkan sebesar 10 ya, 10 loop gitu ya. Nanti kita hitung kita dapatkan berapa. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.